2. Yang menuliskan nama ya? Sekali lagi untuk anak-anak yang sudah bergabung di live streamingnya Ustazah, silahkan absen dengan menuliskan nama dan kelas kalian masing-masing, serta tolong disiapkan alat tulis dan buku tema 6 dan MK5F-nya, karena hari ini kita akan belajar tentang tema 6 pembelajaran 1 dan 2. 3 menit lagi akan Ustazah mulai. Yang sudah bergabung ada siapa saja? Fitra 5D, Fitra kelas 5D, Afif 5A, Afif kelas 5A, Kamela 5C, Kamela kelas 5C. Yang belum bergabung Safa. segera bergabung. Safa kelas 5A sudah bergabung. Satria 5B, Satria kelas 5B. Anak-anak sambil menunggu teman-temannya, kita biar semangat lagi hari ini, kita tepuk semangat dulu ya. Tepuk semangat. Ha. Ha. Terima kasih. Sudah sholat duha hari ini, pagi ini. Sudah sarapan? Iya. Terima kasih yang sudah bergabung. Kita tunggu teman-temannya lagi ya, 2 menit lagi. Yang sudah bergabung, silahkan jangan lupa menuliskan nama dan kelas kalian. Bagi anak-anak yang berhalangan untuk mengikuti live streaming, nanti bisa melihat videonya di rekaman yang akan Ustazah upload. Tapi yang sudah live silakan menuliskan nama dan kelas untuk absennya. Baik anak-anak, 1 menit lagi akan Ustazah mulai. Silahkan disiapkan sebelum kita mulai pembelajaran hari ini. Marilah kita berdoa terlebih dahulu. Mudah-mudahan ilmu yang kita dapatkan nanti menjadi ilmu yang bermanfaat. Masih ingatkan cara berdoa? Let's pray. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya walil mu'minina amin ya rabbal alamin. Rabbishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Untuk materi yang pertama, kita akan belajar tentang tema 6 subtema 1 pembelajaran 1 dan 2, yakni tentang panas dan perpindahannya. Sebelum Ustazah mulai, silahkan kalian siapkan dulu alat tulisnya, buku tema 6 dan LK5F-nya. Yang sudah bergabung, silahkan disimak penjelasan Ustazah. Dan yang belum absen, silahkan menuliskan nama dan kelasnya. Baik anak-anak, untuk materi yang pertama adalah tentang bahasa Indonesia.
Indonesia, yakni tentang teks eksplanasi. Apa itu teks eksplanasi? Teks eksplanasi ialah teks yang berisi penjelasan tentang berbagai peristiwa yang terjadi di sekitar kita. Kalau dalam bahasa Inggris kan kita biasanya menyebutkan explain, artinya penjelasan. Nah, teks eksplanasi sendiri itu merupakan teks yang berisi penjelasan tentang peristiwa apapun atau kata yang sulit nanti akan dijelaskan melalui teks eksplanasi. Selanjutnya, teks eksplanasi itu harus disajikan sesuai dengan fakta, jadi real, tidak fiksi atau tidak bohongan. Jadi dia harus sesuai dengan fakta. Selanjutnya, teks eksplanasi memiliki struktur apa saja, yakni pernyataan umum, deretan penjelas, dan kesimpulan. Jadi kalian ketika membuat teks eksplanasi harus memiliki 3 struktur tadi. Yang pertama ialah pernyataan umum, yang kedua deretan penjelas, dan yang terakhir adalah kesimpulan. Untuk materi selanjutnya ialah tentang IPA KD 3.6, yakni mengidentifikasi sumber energi panas pada benda-benda di sekitar kita. Seperti yang kalian ketahui, sumber energi panas di sekitar kita itu sangat banyak sekali. Salah satunya ada matahari yang biasanya sering digunakan oleh mama kalian apa? Ya, kompor yang berupa api. Ada juga listrik. Silahkan kalian lihat pada gambar yang Ustazah sajikan. Jelas nak gambarnya? Jelas ya. Di situ ada gambar gelas yang berisi air panas, kemudian ada sendok logam dan ada tangan. Kira-kira apa yang terjadi ketika misalkan kalian menaruh gelas panas, menaruh air panas di dalam gelas, kemudian kalian aduk dengan sendok logam, kemudian sendoknya kalian pegang, apa yang kalian rasakan di tangan kalian? Ya, pasti kalian akan merasakan panas. Lah, perpindahan panas dari air ke tangan kalian itu melalui benda yang disebut dengan benda konduktor, benda yang bisa menghantarkan panas. Di situ dijelaskan kita akan dapat merasakan panas karena terjadi perpindahan panas atau istilahnya kalor. Kalor itu sama dengan panas. Panas dapat berpindah-pindah melalui benda-benda yang terbuat dari logam atau benda konduktor. Selanjutnya, sumber energi panas yang digunakan dalam aktivitas gambar adalah apa? Ya, sumber energinya berupa air panas. Nah, ini ada contoh gambar yang sering kalian jumpai di rumah ketika mama kalian memasak menggunakan kompor dan panci. Manakah yang merupakan sumber panas pada kegiatan berikut? Kira-kira apa sumber panasnya? Ada yang bisa menjawab? Yang bisa menjawab silakan ditulis di kolom chat live. Kira-kira pada gambar yang Ustazah sajikan ini, manakah yang merupakan sumber panas? Ayo, yang bisa menjawab silahkan komen di chat live. Masih belum ada yang menjawab? Anak-anak masih memperhatikan Ustazah? Ya, kira-kira apa nak sumber panasnya? Pada gambarnya Ustazah ini apa?
Kalau pada gambar sebelumnya yang gelas berisi air panas tadi, sumber panasnya kan air panas. Kalau ini yang menyebabkan air itu menjadi panas itu apa? Jadi sumber panas itu sesuatu yang menyebabkan benda menjadi panas, itu disebut dengan sumber panas. Jadi kira-kira gambar ini sumber panasnya apa? Fitra. Ada yang sudah menjawab. Mbak Fitra menjawab kompor. Ya, bagus, kompor. Kompornya menghasilkan apa? Nashwa, api. Api. Jadi yang dimaksudkan adalah apinya yang menghasilkan panas. Nashwa. Kalau Mbak Nashwa menjawab api, bagus. Jadi kalau kompor tanpa api, dia bisa gak menyebabkan benda itu panas? Tidak bisa. Jadi yang menyebabkan benda itu panas atau disebut dengan sumber panas ialah apinya. Terima kasih yang sudah menjawab. Ustazah contohkan lagi. Kalau kalian sedang menyetrika baju yang kalian setrika kan panas, setrika yang kamu gunakan kan juga panas. Kira-kira sumber panas dari setrika itu apa? Yang bisa menjawab silahkan langsung chat live-nya. Diketik sumber energi panas pada pada setrika adalah belum ada yang menjawab. Ayo, yang bisa menjawab silahkan dijawab. Rehan, jawabannya? Oh, Rehan absen. Ayo, kira-kira setrika Kafi besi. Kafi besi. Davi Besi. bersih. Menjawab besi. Oh, besi. Besi kalau tidak ada yang menghantarkan panasnya bisa panas, Davi? Tidak bisa. Kira-kira apa, ayo? Yang menyebabkan besinya pada setrika itu panas itu apa sumbernya? Dava? Setrika, iya, setrika itu bisa panas karena ada sumber panasnya. Dari Nashwa, mana? listrik. Dava, listrik. Oh, Dava menjawab listrik, bagus. Nashwa. Nashwa juga jawab listrik. Yang lainnya? Cantika. Cantika menjawab listrik, bagus. Jadi sumber panas setrika itu apa, nak? Listrik, bagus. Sekarang Ustazah ada lagi. Ketika kalian persami, kalau pada malam api unggun kan menyalakan api unggun di tengah-tengah lapangan. Nah, tubuh kalian kalau kalian duduk mengelilingi api unggun akan merasakan panas atau hangat. Sumber panasnya apa kalau kalian melakukan api unggun? Yang bisa langsung jawab. Belum ada yang jawab? Gampang sekali ini. Elvin, Dava menjawab. Davi menjawab api. Bagus, Nashwa. Tepuk tangan untuk kalian yang sudah aktif. Jempol untuk kalian. Oke. Selanjutnya ada lagi. Ketika kalian menjemur baju kalian yang awalnya basah akan kering karena terkena panas. Lah, sumber panas yang bisa mengeringkan baju kalian itu apa? Gampang ini. Sumber panas alami yang ada di bumi adalah jeng-jeng. Yang sudah menjawab belum ada. Silahkan. Oh, masih mengetik. Ayo, yang bisa menjawab langsung chat live-nya. Misbah matahari, bagus. Davi. Jempol. Ada lagi? Dava, Davi, Laili, Fitra. Dava, Davi, Fitra, Laili. Laili. Di matahari. Matahari, bagus. Tepuk tangan
aktif. Terima kasih. Untuk selanjutnya kita masuk ke pembelajaran 2, yakni kita masuk lagi ke teks eksplanasi. Membuat ringkasan dan kesimpulan dari teks eksplanasi. Tadi teks eksplanasi itu apa? Ialah teks yang berisi penjelasan. Berikut hal yang perlu diperhatikan dalam membuat ringkasan. Kalau kalian ingin membuat ringkasan itu harus memperhatikan hal-hal berikut ini. Yang pertama, tentunya kalian harus membaca teks dengan seksama. Jadi semua teks kalian cermati, kalian baca, kemudian kalian pahami. Yang kedua, catatlah gagasan utama dari setiap paragraf. Jadi setiap paragraf itu selalu ada ide pokok atau gagasan utama. Kalian catat gagasan utama di setiap paragrafnya. Yang ketiga, ubahlah kalimat utama menjadi kalimat efektif. Yang keempat, rangkailah kalimat tersebut sehingga menjadi paragraf yang padu. Dan yang terakhir, pastikan kamu menggunakan kosakata baku dan ejaan yang sesuai dengan Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia atau disingkat PUEBI. Nah, ini cara membuat rangkuman teks eksplanasi. Cuma 1 PP lah. 1 hari. Hari ini 2 PP anak ya, pembelajaran 1 dan pembelajaran 2. Karena kita hari Senin kemarin kan belum aktif. Dan kita ketemu IPA lagi ya di pembelajaran kedua, yakni pengaruh kalor terhadap benda, perubahan wujud benda, atau segitiga perubahan wujud benda. Ada benda cair, ada benda padat, dan ada benda gas. Benda-benda ini akan berubah jika diberi panas atau pengaruh kalor. Yang pertama, benda cair akan berubah menjadi gas. Disebut peristiwa apa? Menguap. Kalian lihat tanda panahnya. Nah, ini tanda panahnya dari cair menuju gas. Itu disebut dengan menguap. Jadi apa itu menguap? Menguap adalah perpindahan dari zat cair menjadi zat gas. Yang kedua, sebaliknya, kalau zat gas menjadi zat cair disebut apa? Disebut mengembun. Selanjutnya, dari benda cair menjadi padat disebut dengan peristiwa membeku. Peristiwa berubahnya zat cair menjadi zat padat.